Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan membahas tentang eh, Light and Effect dari Unity. Nama saya Muhammad Arifin, absen 20, NIM 18417201128 dari kelas TI 3E. Di sini kita akan langsung mulai, di mana bisa kita lihat di sini di modul ini bahwasanya kita akan membuat sesuatu yang bernama Light and Effect, di mana Light and Effect ini kita mengotak-atik di bagian pencahayaan dan juga untuk suatu efek atau bisa kombinasi antara efek dari suatu cahaya seperti itu dari pencahayaan. Jadi di sini kita akan melakukan light and cookie tekstur untuk simbol pada cloud T. Lalu kita lanjutkan untuk menambahkan custom reflection map pada scene maksud saya. Lalu dilanjutkan dengan uh, ini mengatur environment dengan prosedural skybox dan directional light. Jadi saya akan menggabungkan semua hal yang saya lakukan pada satu tugas praktikum, di mana saya akan membuat suatu project 3D yang di dalamnya terdapat 3 fitur yang tadi saya sebutkan, yang termasuk light and effect tadi kita jadikan satu. Oke, langsung bisa kita lihat di sini. Di sini yang pertama tadi bisa kita lihat adalah untuk uh, melakukan ini, memberikan efek seperti ada awan di atas gitu. Lalu gimana kita melakukannya? Jadi di sini saya mengatur untuk di bagian uh, main kamera. Oh, maksud saya di directional. Jadi di directional ini saya mengatur moving shadow, di mana moving shadow-nya adalah satu dan juga satu. Di mana untuk komponennya sendiri saya dapatkan itu dari di aset ini cloud cookie. Di mana cloud cookie bisa kita lihat sini pengaturannya adalah teksturnya untuk cookie dengan light type-nya adalah directional. Jadi saat directional light ini dimasukkan di sini, maka otomatis dia akan memanggil light cookie dari bagian sini, dari directional itu sendiri ya. Lalu untuk sisanya sendiri di sini bisa kita lihat di langkah kedua adalah untuk pengaturan gerak dari objek, di mana ada objek yang bergerak secara statis, ada yang bergerak secara dinamis, dan juga ada yang bergerak secara apa ya, demand, maksudnya kayak dia maksud saya custom. Jadi ada yang bergerak secara real time atau bisa disebut statis, atau juga untuk dinamis maksud saya. Dan untuk on demand sendiri adalah statis, dan juga untuk custom adalah gerak yang dilakukan saat ada action, ada suatu timbal balik antara user dan juga dari sistemnya itu sendiri, di objeknya maksud saya. Lalu di sini bisa kita lihat, di sini juga saya menambahkan untuk praktikum ketiga, yaitu untuk mengatur environment procedural skybox-nya. Di sini saya sudah mengaturnya, di mana nanti directional light-nya akan bergerak dari bawah ke atas, sehingga menyebabkan efek, ya nanti bisa kita lihat langsung tanpa berbasa-basi. Seperti saya lihat, seperti yang dilihat di sini, di sini terdapat cube di mana sebagai pijakannya, dan juga cube 1, cube 2, dan juga beberapa cube yang saya tambahkan secara random gerakan apa posisinya maksud saya, dan juga ukurannya. Oke, jadi kita langsung coba run seperti apa hasilnya.
agar nanti tidak terlalu lama. Oke, bisa kita lihat di sini. Ya, seperti ini. Lihat, ini adalah customnya. Misalkan di sini adalah demand dan di sini adalah real time. Dan ini bisa kita ulang karena terlalu cepat tadi. Oh, bentar. Untuk mengatur kecepatannya saya ganti 3 saja. Biar tidak terlalu cepat, kita langsung coba. Dan juga di sini saya mengatur di lightning-nya adalah skybox props, dimana skybox props tadi sudah saya atur sedemikian rupa sehingga bisa kita lihat tampilannya di bagian ini. Ini adalah skybox props. Dan untuk tampilan yang di seperti ini adalah penyebab dari cloud cookie yang sudah diatur di directional light. Dan untuk pencahayaannya yang turun tadi itu adalah di praktikum 3, di mana kita mengaturnya di bagian ini scriptnya, rotate light. Lalu scriptnya seperti apa? Biar nggak penasaran, kita buka satu-satu. Di mana di sini adalah untuk rotate light-nya dulu aja. Rotate light-nya. Rotate light dan juga moving shadow. Oke, kita ke rotate light-nya dulu. Untuk rotate light itu tadi yang directional light-nya tadi yang bergerak, itu pengaturannya seperti ini, dimana float speed-nya adalah min 1,0 f, maksudnya frame, dimana void update-nya adalah transform.rotate, dimana vektor 3 right dikali speed-nya dikali time delta time-nya. Delta time-nya itu waktu asli dari geraknya, dan speednya itu didapat dari sini. Lalu untuk pengaturan gimana? Pengaturannya ada di sini. Di sini speed 3. Di mana nanti ya seperti bisa kita lihat untuk perkaliannya, di mana 3 dikali dengan right-nya, right vektor 3, di mana right vektor 3 itu ada saat waktu kita run. Nah, bisa kita lihat di sini. Dia akan vektornya atau gambarnya nanti, objeknya nanti akan bergerak ke kanan. Di mana kanan itu adalah pengaturan di posisi X dan juga Z-nya. Dan sedangkan untuk Y itu adalah atas dan bawah, jadi tidak bergerak sama sekali. Dan ya bisa kita lihat seperti ini. Akan terus bertambah untuk position X-nya dan juga Z-nya, karena ya namanya juga 3D, jadi geraknya pasti dipengaruhi oleh X dan Z untuk gerakan ke kanan dan ke kiri, dan juga depan belakang ya, bukan atas bawah. Kalau atas bawah itu Y, depan dan belakang itu adalah Z, dan kiri ke kanan itu adalah X, seperti itu. Dan kita lanjutkan untuk di moving shadow-nya, dimana di moving shadow bisa kita lihat wind speed X dan juga wind speed Z, dimana ini adalah untuk pengaturan kecepatan X-nya dan juga untuk kecepatan Z-nya, karena untuk gambarnya sendiri adalah 2D, 2 dimensi, jadi dia pergerakannya ya cuma memerlukan X dan juga Z. Untuk Y-nya gimana? Karena kebetulan gambarnya itu menghadapnya adalah ke atas, jadi untuk X dan juga Z-nya pasti diperlukan karena geraknya itu ke depan belakang dan juga ke kiri kanan. Sedangkan untuk Y tidak diperlukan. Dan di sini terdapat light cookie size adalah untuk mengatur berapa size yang diperlukan. Itu kan untuk size-nya sendiri dan init post-nya. Lalu init post ini adalah transform position. Nah, itu perubahan untuk position-nya, di mana light cookie size-nya itu adalah mengget komponen dari light
yang merupakan cookie size-nya yang diambil. Lalu untuk void update-nya sendiri, vektor, kita memanggil salah satu variabel vektor di mana tipe data vektor maksud saya, di mana postnya itu adalah dari transform position. Jadi ini mengambil transform position, di mana float x post-nya nanti adalah mathf abs post x, dan juga untuk z post-nya sama mathf abs post z, di mana abs itu adalah abstrak maksudnya. Jadi dari abstrak tadi init post x dan init post z itu diambil di x limit dan juga z limit untuk ditambahkan dengan light cookie size-nya. Sedangkan untuk match-nya sendiri cuma diambil saja datanya. Lalu jika expose-nya itu lebih dari sama dengan x limit, maka post x dikali init post x. Jadi nanti pergerakannya untuk di bagian dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu diambilnya dari if ini, dan juga untuk operasinya dari depan ke belakang itu diambil dari if yang kedua. Lalu di sini bisa kita lihat transform positionnya nanti akan dikalikan dari time delta time-nya, waktu kondisi awalnya dikalikan dengan with speed-nya, sehingga nanti akan diambil with x yang merupakan perkalian dari time delta time dengan with speed x, dan juga diambilkan 0 karena kita mulainya dari 0, dan juga with z-nya sendiri, y-nya maksud saya, y-nya ini adalah 0, dan juga untuk with z-nya itu adalah dari z, dimana kita ambilnya itu dari time delta time dikali dengan wind speed z, dimana wind speed z itu bisa didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari waktu kita memasukkan nilai yang ada di script ini. Seperti ini. Kita pause dulu. Oke. Lalu dilanjutkan ya space.word-nya. Jadi ya untuk langit-langitnya dari sini, tampilan yang ada di Unity-nya, pergerakannya itu seperti itu. Lalu untuk ininya pergerakannya gimana dari sistem real time-nya? Sistem real time-nya kita dapatkan dari Orbit. Kita buka dulu aja Orbit ya. Dan sekalian untuk randomnya, random rotation. Orbit ini ya bisa kita lihat seperti ini, tampilan sederhana. Jadi di update-nya saja untuk pada objeknya sendiri untuk pergerakan frame-nya, dimana ya seperti kita bisa lihat vector dot up dikali time delta time dikali 20 frame. Lalu di sini bisa kita lihat untuk void awake-nya, dimana prop sama dengan objek dot find, maksudnya kita temukan di objek bernama on demand prop. Untuk sini random rotation itu maksudnya, jadi di sini di tampilan ini kita itu apa ya, coba kita run dulu biar kita paham dulu. Jadi di sini bisa kita lihat pergerakan apa yang ada di sini di objek ini itu akan tercatat gitu. Jadi kalau dia diklik terus akan melakukan update begitu. Jadi bisa kita lihat seperti ini di update-nya sendiri. Jika input any key down, jadi jika kita mengklik apapun yang termasuk key down, contoh seperti spasi, S atau apapun lah, jadi any key down apapun, lalu vector rotation-nya
akan vektor tipe data vektor 3 yang nantinya akan menggerakkan untuk objek 3D-nya. Dia akan membuat suatu tipe data, membuat suatu variabel bernama new rotation yang tujuannya adalah untuk mengambil atau menyamakan datanya dengan transform Euler angles, di mana nanti new rotation-nya di sini terdapat variabel new rotation y dot y, di mana itu adalah random range yang diambil dari 0 frame sampai 360 frame. Jadi ini adalah mengambil data data yang ada di random range-nya itu antara 0 sampai 360 f, di mana nanti transform Euler angles sama dengan new rotation. Jadi update yang ada pada objek ini akan melakukan update, dan update-nya itu menyeluruh dari 0f, dari frame ke 0 sampai ke frame 360. Seperti ini bisa kita lihat. Jadi tadi yang kita lihat, kalau cahayanya sudah kembali, namun kenapa kok si objek ini tidak update atau gambarnya tetap hitam tadi, itu karena belum dilakukan function ini, yaitu untuk melakukan maksud saya ini di if-nya input any key down. Jadi jika input any key down ini belum diaktifkan, maka tidak melakukan refresh probe. Begitu. Nah, seperti yang kita lihat seperti ini, padahal sudah malam. Pencahayaan tidak ada. Kenapa si objek ke demand ini dia tidak bergerak? Dia tidak mengupdate seperti di probe di real time, maksud saya di real time. Dia kan selalu update nih, real time nih. Sedangkan di sini tidak. Kenapa? Karena if-nya belum berjalan. Tapi kalau saya klik seperti ini, otomatis dia akan update. Seperti itu. Oke, begitu yang bisa saya jelaskan dari directional light-nya dan juga yang lain. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan pengucapan, dan juga penjelasan yang mungkin kurang. Ya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.